Kami dari pemerintahan Desa Sidoarjo menghadirkan panjenengan pada kegiatan pelatihan budidaya jamur tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang kami hormati, pelatihan budidaya jamur ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas keterampilan serta kemandirian ekonomi masyarakat desa. Yang pertama, kami ucapkan sugeng rawuh atas rawuh dan kehadirannya semua yang ada di sini. Saya haturkan banyak terima kasih. Namun demikian, manakala kami dan pemerintah bisa bekerja dalam pelaksanaan ini, dalam memfasilitasi ini banyak kekurangan arah setiap apapun, kami mohon maaf yang sebesarnya. Di pelatihan ini nanti, bagi peserta yang saya anggap tidak kompeten atau tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, maka mohon maaf, saya tidak akan keluarkan sertifikat. Dan sekarang memiliki 60.000 backlog kapasitasnya, dan terbesar di Tegalrejo, salah satu terbesar di Magelang. Setiap hari saya panen sekitar 50-an kilo rata-rata. Iya, per bulan rata-rata 1,5 ton. Saya bekerja sama dengan beberapa bakul di pasar dan mitra-mitra di berbagai bakul-bakul. Awal saya produksi itu saya langsung produksi 3.000 backlog, dan alhamdulillah 3.000 backlog itu kok jadi semua. Per bulan saya dapat omset 20-35 juta itu per bulan. Rencana tahun depan saya mau mengarah per bulan itu 40-50 juta. Kalau soal penjualan itu nanti bisa dicarikan bakul-bakul, soalnya masih kurang di beberapa pasar Magelang itu masih kurang, terutama di gotong-gotong itu berapapun masih kurang. Langsung masuk ke materi teori produksi backlog. Pembuatan backlog itu memerlukan beberapa bahan baku. Yang pertama serbuk, bekatul, kapur, dan air. Takaran itu satu karung serbuk kayu itu dicampur bekatul rata-rata 3,5 kilo, rata-rata segitu. Misal kesepian nggih, mangke mboten dados, nek kopean mangke nggih sulaya begini, ditambah kapur 5 ohm. Mangke takaran airnya sekitar 20-25 liter. Setelah itu dicampur sampai rata. Setelah dicampur nanti difermentasi selama 1 malam. Diendapkan selama 1 malam. Setelah itu besoknya baru bisa di packing. Setelah di packing nanti dipres. Setelah dipres nanti dipasang ring. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini setelah difermentasi 1 malam, di packing, nanti dikasih ring sama tutup. Nah, setelah ini selesai nanti di oven, masuk ke alat oven. Satu drum, besok kita pakai drum itu kapasitas 100 backlog saja dan cepat. Setelah itu kita steam selama kurang lebih 5-8 jam tergantung alatnya. Kalau alat drum itu nanti bisa di trik, nanti 4 jam sudah matang atau 5 jam itu bisa sudah matang. Kalau semakin besar alatnya itu semakin lama. Kalau punya saya itu ada kapasitas 600 backlog, itu saya steam sekitar 9 jam. Misal nanti kalau tidak matang, ini yang bakteri yang ada di dalam ini belum mati. Nanti kalau ditaruh bibit, nanti bibitnya nggak bisa jalan. Fungsi utama dari sensasi atau oven itu kan untuk membunuh bakteri. Nah, ketika bakteri sudah dibunuh, nah ini kan jadi steril. Nah, setelah 9 jam kita diamkan, kita diturunkan, kita tunggu sampai dingin. Dinginnya itu rata-rata 1-2 hari baru bisa dingin. Ini contoh yang sudah di steam atau di oven ini seperti ini.
Nah kalau sudah dingin seperti ini baru bisa diturunkan bibitnya. Bibit jamur bisa jamur tiram putih, tiram coklat atau kuping. Nanti untuk kuping itu sendiri formula tidak seperti ini, beda. Ini contoh bibitnya. Ini bibit F3, bibit tiram putih. Ini pengaplikasiannya ini nanti diorek-orek, diturunkan ke sini, baru ditutup pakai kertas atau pakai kapas itu bisa. Contohnya seperti ini ya, umur 10-an hari setelah dibibit. Ini yang dibibit kan miselium, ini yang umur 2 mingguan, 7 sampai 2 mingguan lah. Yang putih ini namanya miselium. Ini nanti akan terus merambat sampai sini. Syaratnya miselium ini bisa merambat harus benar-benar steril, benar-benar matang. Rumahnya harus benar-benar mati. Ini yang umur sekitar 20-an hari seperti ini. Setelah umur 30 sampai 35 hari nanti akan full seperti ini putih. Ini hampir panen. Nah nanti dibawa seperti itu sendiri umur 40 sampai 50 hari. Untuk budidaya itu nanti kumbungnya itu dibuat rapat saja. Kumbungnya dibuat rapat biar dingin sama angin panas ini tidak masuk. Nanti ketika terkena angin dingin jamur akan basah, ketika kena angin panas jamur akan kering. Untuk sterilisasi, untuk pembibitan ini tangan harus steril ya, nggak boleh kena apa-apa, harus dicuci. Nanti ada obat-obatan itu nanti ada disemprot disinfektan atau semacamnya biar steril tangan kita, nggak boleh kena tangan, nggak boleh kena apa-apa, harus benar-benar bersih. Nanti untuk umur jamur, umur belutnya ini umurnya kurang lebih 4 bulan. Setelah 4 bulan nanti akan habis baru dibuang. Satu bekelot ini menghasilkan rata-rata 3 on jamur sampai habis itu rata-rata minimal, kadang bisa sampai 4 on 5 on itu kalau untung-untungan. Per kilo jamur itu harganya 14.000 rata-rata di pasaran. 14.000, nanti minimal itu 13.000 di pasar. Nanti kalau bisa jual sendiri itu bisa lebih banyak lagi. Kalau untuk tiram coklat itu nanti prosesnya persis sama seperti ini, tapi bedanya cuma di penyetiman. Penyetimannya nanti ditambah durasinya. Misal tiram putih durasinya 2 jam, nanti ditambah 1 jam gitu. Kalau jamur kuping itu nanti juga agak sedikit lama lagi penyetimannya. Jenis dulu orang pada monggo itu karena kemacetan itu karena teknis panennya atau obatnya atau suhu udara atau penyakit lain dari jarak antara paling satu dan kedua itu rata-rata 3 minggu mas. Misal ilmu makin pun jadi uang itu 3 mingguan rata-rata segitu. Dan waktu itu kan setelah panen saudara saya itu kan tumbuh bibit bibit jamur lah ketika dapat. Mereka kan pun 1 bulannya pun kelepas kayak cincin itu tuh mas. Nah itu kan ya mah tumbuh ini sekawan, tapi kan pertumbuhannya orang maksimal gitu. Kadang bisa juga semacam mempengaruhi. Kadang cuacanya kadang dari lokal sendiri yang kurang sehat. Kalau lokal sehat itu pasti tumbuh. Nah itu kan bulan nih. Plastik semua tuh biar gak ada angin. Terus saat bareng niku pun kados ni penuh madan. Makanya keluar jamure tiap hari niku semprot ngoten. Tergantung cuaca, kalau izin hujan kayak gitu nggak usah disemprot. Ini kok semprot lagi malah basah. Ya misal cuaca hujan ini kayak tenggal orang udan ya, pas semprot sedikit mawon. Dengan jaga kestabilan suhu ning dalam kumbung. Nek musim kemarau nih kok baru disemprot, kadang kula nek nyemprot itu 2 kali.
pagi sore. Nggih, biasanya ngoten. Bidangnya sekolah ya. Saiki bidang sik wae. Iya, ngono, cah 8 kaya jatah ming 8 aku.